Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Agustia Fitadani selaku moderator dari kelompok 8. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Eva Agustia Fitadani, NIM 2012028. Yang kedua ada Yoga Sulistia, NIM 201202777 sebagai pembaca materi. Yang ketiga ada Herlinda Yustika Putri NIM 2012039 sebagai pembaca materi. Dan yang terakhir ada Putri Regina Prayogo NIM 2012038 sebagai pembaca materi. Kemudian kelompok kami akan menjelaskan mengenai silogisme hipotetik dan disjungtif. Selanjutnya kepada Herlinda, saya persilahkan. Silogisme. Silogisme adalah suatu cara untuk melahirkan deduksi. Silogisme mengajarkan pada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran, sehingga kita dapat melihat hubungannya dengan mudah. Silogisme juga dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Pernyataan 1. P maka Q benar. Pernyataan 2. Q maka R benar. Kesimpulan P maka R benar. Contoh. Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat bekerja. Jadi, jika saya belajar, maka saya cepat bekerja. Contoh kedua, premis mayor. Bila saya mendapat nilai yang jelek, saya akan dihukum. Premis minor, saya mendapatkan nilai yang bagus. Kesimpulannya, jadi saya tidak akan dihukum. Silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah bentuk silogisme yang premis mayornya adalah proposisi disjungtif dan premis minornya adalah proposisi kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut pada premis mayor. Contoh silogisme disjungtif. Contoh 1, premis 1. Hasan di rumah atau di pasar. Premis 2, ternyata tidak di rumah. Jadi konklusinya adalah ternyata tidak di rumah. Contoh kedua, premis 1. Hasan jujur atau berbohong. Premis 2, Hasan berbohong. Jadi konklusinya adalah ia tidak jujur. Prinsip dasar silogisme disjungtif. Prinsip silogisme disjungtif adalah kenyataan apabila kita diperhadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan, misalnya A atau B. Sedangkan kita memilih A, maka satu-satunya pilihan yang mungkin adalah memilih B. Jika seseorang ditanyai oleh penjual di warung, kamu minum es jeruk atau es teh? Orang yang ditanyai harus memilih salah satu. Jika tidak suka es jeruk, pastilah ia memilih es teh. Secara simbolis, bentuk metode inferensi silogisme disjungtif adalah sebagai berikut. A. P atau X sama dengan ingkaran P. Kesimpulannya adalah X. B. P atau X sama dengan ingkaran X. Kesimpulannya adalah P. Contoh inferensi silogisme disjungtif. Kunci kamarku ada di sakuku atau tertinggal di rumah. Ternyata kunci kamarku tidak di sakuku. Kesimpulannya, kunci kamarku tertinggal di rumah. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.